Halo teman-teman, apa kabar nih? Moga-moga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya, Wanda Kinasi. Sekarang kita akan belajar tentang query and table in Google Sheets. Jadi, biasanya nih kalau data analis, biasanya mereka narik data pakai SQL dari database seperti MySQL, Postgre, atau BigQuery gitu. Nah, tahukah kalian kalau data analis maupun misalnya kalian bisnis user juga bisa narik data dari Google Sheets pakai query. Nah, kita akan belajar nih di tutorial kali ini. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada database yang cukup mumpuni gitu, atau kalian mau coba dulu nih belajar pakai Google Sheets juga bisa. Oke nih, aku kasih contoh dulu ya. Kalau SQL function. Ini contohnya misalnya ada table tentang negara atau country, terus ada kontinen, benuanya, sama populasi. Nah, kita mau narik 3 kolom itu. Nah, nama tablenya adalah countries, terus kita bakal urutin dari populasi paling gede. Nih, contohnya nih. Jadi kita pakai select country, continent, population, from countries, jadi from tablenya, nama tabelnya countries, terus tadi yang selectnya dari 3 kolom yang mau kita ambil, yaitu country, continent, and population. Terus kita order by, kita urutin berdasarkan population. Descending artinya dari gede ke kecil. Nah, kita bakal pakai prinsip ini di Google Sheet juga. Nih, ada berbagai fungsi SQL yang bisa kita pakai gitu. Contohnya bikin table. Nanti ada pseudocode-nya buat bikin table, ada menunya gitu. Jadi nggak perlu literally create table. Nah, terus ada pakai select ya tadi. Terus ada where untuk filter, ada order by untuk ngurutin datanya. Terus ada limit kalau misalkan kita nggak mau ngambil semua datanya. Terus kita bisa juga pakai fungsi aritmetik, kayak sum, average, count. Nah, terus kita bisa juga pakai group by. Gitu. Oke nih, contoh ya, kita coba pakai name range untuk bikin tabelnya. Kita kasih nama pembelian. Nanti link untuk datanya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Oke, ini adalah datanya, data Superstore, sebuah toko di Amerika Serikat. Ini ada datanya, contohnya. Ini bakal kita bikin table. Saya pilih data, name range, nah terus kita pilih add range. Add range misalnya tadi tulis pembelian gitu ya. Terus ini jangan lupa range-nya dibenerin. Gitu. Terus pilih OK. Terus pilih done. Nah, ini jadi sebuah table gitu. Namanya pembelian. Nanti range ini atau table ini bakal kita pakai di query-query kita. Oke, lanjut. Kita mau mulai select datanya. Ini kita bisa tambahin sheet baru. Terus nih, kita bikin query yang paling sederhana. Masukin dulu nih query gitu. Jadi formulanya query dulu depannya. Terus pilih range yang tadi, pembelian atau table yang tadi. Terus masukin query-nya. Nah, paling simpel, misalnya kita mau select bintang. Select star, ini artinya untuk mengambil semua kolom dan row dalam table pembelian tadi. Enter. Nah, langsung jadi nih. Jadi dia akan ngambil semua row dan kolom. Nah, gimana kalau misalnya kita mau ngambil pakai filter gitu. Jadi misalkan kita mau filter yang state-nya Texas aja. Nah, gimana caranya? Nih, sesimpel kita tambahin where aja belakangnya. Terus masukin nama kolomnya J gitu ya. Tadi kolom state itu kan J sama dengan masukin aja Texas. Jadi deh gitu. Honestly menurutku ini lebih cepat sih daripada kita pakai fitur filter biasa di Google Sheet. Oke, next misalnya kita mau nambahin
filter berdasarkan tanggal gitu ya. Ini kita lihat nih ada tahun 2016. Jadi formatnya jangan lupa dirapihin dulu juga. Oke, terus end. Misalnya mau month. Nah, ini month-nya itu dia dari 0, jadi Januari itu 0. Jadi kalau misalkan kita mau filter Maret gitu, filternya 2, pakai 2. Atau di depannya ditambahin aja, tambahin 1 gitu, kalau mau Februari. Jadi deh, gitu. Jadi segampang itu kalau mau filter. Nggak perlu centang-centang kayak gitu. Nah, gimana kalau kita mau ngambil beberapa kolom aja nih? Nah, ini kita bisa ganti nih bintangnya. Jadi, ini bintang ini kan menyatakan kolom. Jadi, kita misalnya mau ngambil kolom A, B, sampai D gitu ya, A, B, C, D gitu. Nah, tinggal taruh aja, A, B, C, D. Atau mau nambahin profit sama sales, berarti nambahin Q sama T. Jadi, kita recap ya. Pertama tadi kita udah belajar silatnya, buat milih kolom, atau kalau memilih semua kolom, bisa pakai bintang. Terus kalau misalnya kita mau filter, bisa pakai where. Nah, filternya juga bisa beberapa value gitu ya, jadi nggak cuma satu value aja. Oke nih, misalnya kita mau ngurutin kayak tadi yang dicontoh. Misalnya kita mau ngurutin order ID sama sales gitu. Jadi ambil dari yang salesnya paling tinggi. Nah, ini kita bisa pakai misalnya order ID itu B ya. B, salesnya tadi Q. Ini hilangin dulu ya, biar datanya banyak. Terus kita tinggal pakai aja nih order by, terus pakai by sales, sales itu kolom Q, terus pakai descending, artinya dari gede ke kecil. Nah, kita nih dari gede ke kecil, kita bisa ganti formatnya kali ya, biar cakepan. Oke, kalau descendingnya dihilangin gimana? Descendingnya, nah ini tinggal di, nah ini jadi dia ngambil dari yang kecil ke gede. Gitu. Terus misalnya kita nggak mau semuanya nih, kita mau 10 aja gitu, 10 paling kecil, atau 10 paling gede nih. Kalau paling gede kan pakai dash gitu. Berarti nggak tambahin aja, terakhirnya limit. Misalnya mau limit 10. Jadi deh. Gitu. Oke, recap bentar nih. Jadi kita udah belajar order by, terus kita belajar juga limit. Nah, terus nih, kita misalnya mau kita summary nih, jadi kayak bikin pivot gitu. Misalnya kita mau summary by state gitu ya. Jadi state itu kolom J. Jadi kita mau lihat misalnya sales untuk setiap negara bagian atau state. Oke, jadi mulai query-nya sama dengan query, masukin pembeliannya, bisa pakai kutip, terus baru buka kutip, pilih select, terus state itu J, terus kalau mau lihat jumlah salesnya, sum Q, terus simple group by J, yaitu group by state. Terus, jadi dipindahin dulu ke kiri atas. Oke, di situ, oke. Nah, terus kalau misalnya kita mau urutin, bisa juga urutin, order by, misalnya urutin by salesnya, order by sales, terus di descending. Kalau mau dari paling gede, paling kecil, ke paling kecil. Terus misalnya mau top 5 aja bisa. Terus aja limit 5 gitu. Nah, bisa deh. Nanti kita
Kita bisa juga bikin di di enter ke bawah gitu supaya bisa lebih mudah dibaca. Nih contohnya, nih. Jadi si select-nya di atas, terus di group by, jadi di group by statement di bawahnya, terus order by-nya di bawahnya lagi, baru di limit. Jadi cara bacanya gitu. Select, group, order by, terus limit urutannya. Isinya sama aja. Oke, sekian tutorial hari ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Dadah!